wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini pertemuan terakhir kali ya sebelum PTS, atau kurang tahu nih kalau Senin depan masih belajar atau enggak ya. Oke, baik. Untuk hari ini kita bahas kisi-kisi ya tentang PTS nanti. Oke, yang kemarin yang paket 1 sudah di-lihat semua kan ya? Yang di halaman 38. Oke, hari ini kita lanjutkan yang paket 2-nya halaman 41. Nah, silakan dibuka. Oke, baik, Bapak bahas aja ya langsung. Oke, nanti untuk kisaran atau gambaran soalnya ya kurang lebih kayak paket 1 atau paket 2 ya. Jadi kalau kalian pahami, nanti insya Allah bisa. Oke, silakan disimak. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Oke, kita lihat soal nomor 1. Oke, ini sengaja Bapak nggak buat ini ya, biar langsung coret-coret. Oke, soal nomor 1, di sana bentuk yang ekuivalen dengan 1 dikurang. Kalau pakai warna kuning kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kemarin pakai merah sengaja sih biar pada fokus dulu ya. Oke, ini 1 dikurang cos kuadrat dibagi dengan sin X. Oke, ada yang tahu 1 dikurang cos kuadrat itu diubah jadi bentuk apa? Ayo, 1 dikurang cos kuadrat itu bentuk dari apa? Identitas nih. Ayo, Aulia mungkin tahu? Iya, agak hujan, maaf ya, ini berisiknya. Oke, 1 dikurang cos kuadrat itu adalah rumus dari sin kuadrat ya. Sin kuadrat dibagi dengan sin X. Nah, ini coret 1 ya. Nah, berarti hasilnya adalah sin X. Oke, jawabannya adalah A. Ini maaf, suara Bapak masih terdengar nggak? Soalnya di luar hujan nih. Terdengar, Pak. Terdengar ya. Oke, lanjut ya. Itu nomor 1. Terus nomor 2. Nah, nomor 2 bentuk dari sin kuadrat. Nah, dikali dengan 1 ditambah dengan kotangen kuadrat. Oke, ini jadinya tetap ya, ini adalah sin kuadrat X dikali, yang ini adalah kosekan kuadrat X ya. Oke, ini tetap ya, jadi sin kuadrat X dikali, kosekan itu 1 per apa? 1 per sin atau 1 per cos? Ayo, kosekan 1 per apa? Sin. Ya, 1 per sin. Oke, ini sin kuadrat dibagi dengan sin kuadrat. Berarti hasilnya adalah 1 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, ada pertanyaan nomor 2? Belum ada ya. Oke. Lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, bentuk dari tangan X dikali dengan 1 ditambah dengan kotangen X. Nah, dibagi dengan 1 ditambah dengan tan X. Oke, ini kita kalikan ke dalam dulu ya. Ini kali 1, ini kali kotangen X. Tinggal hasilnya adalah tangen X ditambah tangen X
dikali dengan kotangen X. Nah, dibagi dengan yang bawah adalah 1 ditambah dengan tangen X. Nah, ini kan kotangen itu kan 1 per tangen ya. Nah, berarti bisa kita ubah tuh. Jadinya sini adalah tangen X ditambah dengan tangen X dikali dengan 1 per tangen X. Oke, dibagi dengan bawahnya adalah 1 ditambah tan X. Coret ya. Oke, sehingga hasilnya adalah ini tangen X ditambah dengan 1. Oke, dibagi dengan 1 ditambah tangen X. Oke, ini karena sama berarti hasilnya adalah 1. Oke, begitu jawabannya adalah yang D. Oke, silakan ya kalau ada pertanyaan langsung aja. Tanyakan. Oke, lanjut. Sambil kalian catat ya, biar tidak ini. Atau di screenshot boleh. Oke, kalau nggak ada, lanjut soal yang keempat. Soal yang keempat, di sini ada secant kuadrat X. Nah, ditambah dengan 2 tangen X. Oke, secant itu adalah rumus identitas dari tangen kuadrat ditambah dengan 1 ya. Nah, ditambah dengan 2 tangen X. Oke, sehingga ini menjadi tangen kuadrat X ditambah 2 tan X, nah, ditambah dengan 1. Oke, yang ini kan rumus dari A kuadrat ditambah 2A ditambah 1, itu kan jadi A ditambah 1 kuadrat ya. Nah, sehingga ini kan menjadi tangen X ditambah dengan 1, nah, dikuadratkan. Oke, jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, silakan ada pertanyaan nomor 4. Jadi di sini memang kalian harus hafal ya. Jadi identitas trigono itu apa aja, kemudian sudut-sudut rangka, dan nanti pasti bakal sering keluar ya. Oke, itu kisi-kisi yang pertama. Terus kita lanjutin ya ke nomor 5. Nah, nomor 5 di sini adalah sin X dikurang dengan cos X dikurang K sama dengan 0. Oke, nomor 5 ini yang ditanya adalah 2 sin X cos X. Nah, untuk mendapatkan itu berarti kita pindahkan dulu ya, K-nya ke sebelah kanan. Sini menjadi sin X dikurang dengan cos X, ini sama dengan K. Nah, baru ini kita kuadratkan kedua ruas, berarti ini jadi sin X dikurang dengan cos X kuadrat. Nah, ini sama dengan K kuadrat. Oke, mengkuadratkan berarti ini harus dianggap ini satu kelompok ya. Jadi sin dikurang cos baru dikuadratin. Oke, ini jadinya adalah sin kuadrat X ditambah yang ini kuadrat, berarti cos kuadrat X dikurang 2 sin X cos X. Nah, sama dengan K kuadrat. Oke, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan berapa? Ayo, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu identitas tuh sama dengan berapa? Sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Berarti ini 1 dikurang 2 sin X cos X sama dengan K kuadrat ya. Sama dengan K kuadrat. Oke, ditanya adalah 2 sin X cos X, berarti jadinya 1 dikurang K kuadrat ya. Nah, itu sama dengan 2 sin X cos X. Ya, silakan. Itu soal nomor 5. Di jawabannya yang D ya.
Oke, lanjut soal yang ke-6. Nah, kalau tipe bentuk total seperti nomor 6 itu, jadi kalian perhatikan polanya ya. Di sana ada cos pi per 25x, kemudian dikali cos pi per 24 dan seterusnya. Nanti kan penyebutnya terus berkurang 1 ya. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak hasilnya berapa? Ya, sebelum Bapak bahas, kira-kira jawabannya apa? Cos pi per 25 dikali cos pi per 24 dikali cos pi per 23 dan seterusnya sampai ujungnya adalah cos x. Ayo, ada yang mau tebak berapa hasilnya? Kira-kira aja yang mana nih? 0 atau 1 nih? Bapak kasih clue. Ayo. Jawabannya 0 atau 1? Sasi deh, coba. Sasi, menurut Sasi apa jawabannya? 0 atau 1? Halo, Sasi ada? Kayaknya error deh Pak dia. Nge-lag. Ya udah, ayo siapa aja boleh. 0 atau 1 nih kira-kira. Ayo, nggak ada yang tahu. Coba, cos berapa yang hasilnya 0? Cos pi per berapa? Ayo, kalian harus sudah hafal ya, tabel sudut-sudut istimewa tuh. Cos pi per 2 itu kan nilainya berapa? 1 atau 0? 1 Pak itu. Hah? Cos pi per 2, cos 90. Iya. Yang itu tadi, yang cos hasilnya 0. Cos yang hasilnya 0. Pi per 2 kan? Coba lihat lagi tabelnya. Nilai dari cos pi per 2 atau cos 90 itu kan 0 ya. Bener nggak? Cos 90 itu sama dengan sin 0. Nah, berarti hasilnya ini kan perkalian nih. Perkalian, nanti di sini kan ada 0 nih. Ya udah, berarti hasilnya ini sama dengan 0. Udah, selesai ya. Itu soal nomor 6. Jadi lihat aja di sini nanti mana yang menghasilkan 0 nih. Berarti kan sebelum cos x itu kan ada cos pi, terus ada cos pi per 2 ya sebelumnya. Nah, jadi gitu ya untuk soal nomor 6. Oke, lanjut ya. Nah, ini nomor 7 lumayan panjang. Coba, misalnya diketahui sin x. Nomor 7 diketahui di sini adalah sin x itu sama dengan 2pq dibagi dengan p kuadrat ditambah q kuadrat. Nah, ditanya adalah nilai dari berapa? Cos x ditambah 1 ya. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita arahkan ke rumus dari identitas ya. Bahwa sin kuadrat ditambah dengan cos kuadrat itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau ditanya cos kuadrat x, berarti kan hasilnya 1 dikurang dengan sin kuadrat x. Oke, kita cari dulu. Berarti sin x dikuadratkan, berarti sini adalah 2pq dibagi dengan p kuadrat ditambah q kuadrat ya. Nah, jangan lupa dikuadratkan karena di sini sin kuadrat ya. Oke, nah ini pakai rumus yang selisih kuadrat boleh, berarti a plus b kali a min b ya. Nah, berarti ini a plus b-nya adalah 2pq dibagi p kuadrat tambah q kuadrat. Kemudian dikali 1 dikurang a plus b a min b ya. Nah, ini berarti 2pq dibagi p kuadrat tambah q kuadrat. Oke, ini kita samakan penyebut. Berarti penyebutnya adalah p kuadrat ditambah dengan q kuadrat. Ini berarti 1 dikali ini ya. Berarti ini p kuadrat
ditambah Q kuadrat ditambah 2PQ. Oke, dikali dengan 1 dikurang, ini sudah P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang 2PQ dibagi dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Oke, nah kalau kalian tahu ini kan bentuk kuadrat dari P plus Q kuadrat ya. Itu bentuk kuadrat dari P plus Q kuadrat. Kemudian yang ini bentuk kuadrat dari P dikurang Q kuadrat. Oke, sehingga menjadi di sini adalah P plus Q. Nah, dikali dengan P min Q. Bawahnya adalah P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, ini kan semuanya ini kuadrat, bawah juga kuadrat ya. Ini kalau dikalikan. Berarti jadi sini adalah kuadrat. Nah, oke, berarti ini kita kalikan yang atas jadinya P kuadrat dikurang Q kuadrat dibagi dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Ini tadi apa? Dari cos kuadrat X. Oke, sehingga hasilnya kita ambil nilai cosnya yang positif ya. Nah, kita ambil nilai cosnya yang positif. Oke, sehingga cos X ditambah dengan 1. Nah, itu hasilnya adalah P kuadrat. Ini masih kuadrat ya tadi. P kuadrat dikurang dengan Q kuadrat dibagi dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, ini cos X-nya, kemudian ditambah 1 ya. Nah, tambah 1. Satunya kita samakan penyebut dengan yang ini, berarti jadinya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat dibagi dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, ini begini kan 1 ya. Oke, sehingga ini kalau dijumlahkan penyebutnya dua sama, berarti ini Q kuadratnya habis. Nah, tinggal jumlahkan nih P kuadrat tambah P kuadrat, berarti jadinya 2P kuadrat dibagi dengan P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat. Nah, oke. Itu nomor 7 jawabannya yang A. Oke, silakan barangkali ada yang tanyakan dulu 1 sampai 7. Kira-kira bisa dipahami sampai nomor 7? Oke, udah ya. Nah, kita lanjut. Oke, soal nomor berikutnya, nomor 8. Oke, berapa nilai dari cos? Nah, sini arcsin dari cos 60. Nah, ditambah sin arcus cos dari sin 60. Oke, pertama kita selesaikan dulu yang dalam kurung, berarti ini jadi cos, terus ini arcus sin. Nah, cos 60 berapa? Ayo, cos 60 setengah atau setengah akar 3? Setengah. Ya, setengah. Ditambah dengan sin, sini arcus cos, sin 60. Berapa? Setengah akar 3 ya. Oke, lanjut. Berarti ini jadi cos. Nah, arcsin dari setengah. Berarti kan sin berapa yang hasilnya setengah gitu ya. Berarti sin 30 derajat. Nah, ditambah sin. Nah, cos berapa yang hasilnya setengah akar 3. Berarti cos 30 ya. Itu. Oke, berarti cos 30 itu adalah setengah akar 3 ditambah dengan sin 30 adalah setengah. Oke, itu jawaban nomor 8. Oke, jadi jawabannya yang D.
Ya, ada yang tangan dulu, silakan. Ya, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Jadi Bapak biar tahu nih, tak belum pahamnya di mana. Oke, terus berikutnya nomor 9. Nah, sekan kuadrat ditambah kosekan kuadrat dibagi sekan kali kosekan. Ya, nomor 9 di sini ada sekan kuadrat X ditambah dengan kosekan kuadrat X. Oke, dibagi dengan bawahnya adalah sekan X dikali dengan kosekan X. Oke, sekan itu adalah bentuk dari 1 dibagi dengan cos kuadrat X. Nah, ditambah dengan kosekan kuadrat itu adalah 1 dibagi sin kuadrat X. Oke, dibagi dengan bawahnya adalah sekan atau langsung diubah ya, jadi 1 per cos. Langsung kita ubah aja. Berarti jadinya 1 per cos dikali dengan 1 per sin. Oke, ini kan kalau menjumlahkan pecahan berarti kan kali silang ya. Ini sin kuadrat kali 1 adalah sin kuadrat ditambah 1 kali cos kuadrat adalah cos kuadrat ya. Berarti jadinya sin kuadrat tambah cos kuadrat itu adalah 1. Berarti 1 dibagi dengan bawahnya adalah sin X dikali dengan cos X. Nah, tapi dikuadratkan. Oke, dibagi dengan 1 per, nah ini kan yang bawah juga kalau dikalikan jadinya kan sin X dikali dengan cos X. Oke, gitu ya. Oke, sehingga nanti ini kan sama nih di penyebut juga, berarti ini habis ya. Berarti sisanya adalah 1 dibagi dengan sin X dikalikan cos X. Nah, tapi kan sini lihat di option kan nggak ada ya. Nah, diubahnya dalam bentuk tangen sama kotangen. Nah, berarti kita ubah nih. Yang 1 itu kan jadinya tadi sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X. Nah, dibagi dengan bawahnya adalah sin X dikali cos X. Nah, jadi kalau ada pecahan A plus B dibagi dengan C, itu kan jadinya A per C ditambah B per C ya. Nah, ini berarti ini dibagi ini ya. Jadinya sin kuadrat X dibagi dengan sin X kali cos X. Oke, ditambah dengan sini adalah cos kuadrat X dibagi sin X dikali cos X. Oke, ini habis 1 ya. Sin per cos, ini juga cosnya habis 1. Nah, cos per sin. Oke, untuk yang ini sin per cos itu adalah tangen, ditambah yang ini cos per sin adalah kotangen. Berarti jawabannya yang C. Oke, itu soal nomor 9. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada ya. Lanjut soal nomor 10. Nah, ini juga nanti masuk ya di soal ulangan PTS. Jadi bentuk persamaan sin, kemudian cos sama tangen itu udah harus kalian wajib tahu ya. Wajib hafal. Oke, nomor 10 di sini soalnya adalah sin X, sin 3X sama dengan setengah. Oke, kemudian X-nya berada di interval 0 sampai 180. Berarti kita ubah dulu ya, setengah itu sama dengan sin 30. Untuk persamaan sin sama dengan sin, berarti kan nanti solusinya ada 2 ya. Yang pertama 3X sama dengan 30. Oke, ini 3X sama dengan 30 ditambah K dikali 360. Oke, kita bagi 3 berarti X-nya adalah 10 ditambah K kali 120.
Untuk K-nya 0, berarti nilai X-nya adalah 10 derajat. Oke, ini masih masuk di interval ya. Oke, kita coba kalau K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah 10 tambah 120, berarti 130. Oke, ini juga masih masuk dalam interval ya. Oke, lalu solusi yang kedua. Nah, solusi yang kedua yaitu 3X sama dengan 180 dikurang 30. Oke, ditambah dengan K dikali 360. Oke, ini kan berarti 150 bagi 3 berarti 50 ya. 50 ditambah K dikali, ini bagi 3 tadi 120. Oke, untuk K-nya sama dengan 0, berarti nanti X-nya adalah 50 derajat. Sedangkan untuk K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah 50 tambah 120, berarti 170. Ya, berarti solusinya adalah himpunan penyelesaiannya yaitu 10, kemudian 50, 130 sama 170. Oke, itu jawabannya yang A ya. Oke, jadi diingat lagi ya solusi untuk sin X sama dengan sin A. Nah, itu solusinya apa? Oke, nomor 10. Ada pertanyaan? Ini masih banyak ya, 25 soalnya. Oke, mungkin nanti yang sama-sama, mungkin Bapak skip aja ya, nanti kasih kuncinya aja. Yang kira-kira bentuknya sama, nanti dilewati. Oke, terus nomor 11. Nah, sini untuk persamaan cos sama dengan cos ya. Oke, kita tulis dulu soalnya di sini ada cos dari 5X sama dengan setengah akar 2. Nah, untuk X-nya di antara 90 sampai 180. Oke, kita tulis dulu berarti di sini cos 5X sama dengan setengah akar 2. Kita ambil yang di kuadrat 1 aja, berarti cos 45 ya. Oke, untuk cos sama dengan cos, nah berarti solusinya ada 2 juga. Jadi yang pertama 5X itu adalah plus minus 45. Nah, ditambah K dikali 360. Oke, kita bagi 5 ya. Nah, ini kita bagi dengan 5. Berarti jadinya X sama dengan plus minus 9 ditambah K dikali 360 dibagi 5 berapa tuh? 72 ya. Oke, 72. Berarti nah dari sini kita ambil yang positifnya dulu. Berarti X-nya itu adalah 9 ditambah K dikali 72. Oke, untuk K-nya 0 berarti kan nggak masuk ya. Berarti kita mulai dari K-nya, kalau 1 juga kan nanti 9 tambah 72, 81, berarti belum masuk di interval ya. Berarti kita ambil K-nya 2. Untuk K-nya 2, berarti X-nya adalah 9 ditambah berapa? 144. Berarti ini jumlahkan 153 derajat. Oke, sedangkan untuk yang negatif, berarti X-nya adalah negatif 9 ditambah K dikali 72. Ini juga sama ya, K-nya kita mulai dari 2. K-nya 2, berarti nanti X-nya adalah negatif 9 ditambah 2 kali 72 berarti 144. Berarti jawabannya 135. Oke, berarti jawabannya adalah 135,153. Oke, jawabannya D. Ya, itu soal nomor 11. Oke, nomor 12 mirip lah ya dengan nomor 11 ya. Oke, 12 Bapak skip aja.
Pokoknya nanti langkahnya itu di sini awalnya 2 cos 2x dikurang 60 itu sama dengan akar 3. Berarti cos 2x dikurang 60 sama dengan setengah akar 3. Nah, ini kalian ubah ya, jadi cos 30. Oke, selanjutnya nanti samakan ya. Ini sama dengan ini, plus minus ini ya, tambahkan kali 360. Oke, nanti ketemu setelah kalian coba ya, jawabannya 15 dan 45. Cuman yang ada di option yang C, berarti jawabannya 45 derajat. Oke, silakan dicoba ya, nomor 12 buat latihan. Oke, lanjut. Yang berikutnya soal 13. Nah, sini untuk persamaan tangan. Tangan 4x sama dengan akar 3. Tangan 4x sama dengan akar 3 berarti tangan berapa? Coba Aditya. Akar 3 tangan berapa? Aditya Arya ada? Halo, Adit, ada Adit? Atau Aditya Dwi? 60, Pak. Ya, 60 betul. Oke, nah tangan 60 adalah akar 3. Oke, berarti untuk tangan, nah hati-hati periodenya cuma 180 ya. Berarti ini 4x sama dengan 60 ditambah K dikali 180. Oke, ini kelipatan 4 semua, bisa kita bagi 4 dulu. Bagi 4 berarti ini X sama dengan 15 derajat ditambah K dikali dengan berapa nih? Bagi 4, berarti 45 ya. Oke, tadi interval X-nya dari 0 sampai 180. Dari 0 sampai 180. Oke, berarti kita coba untuk K-nya 0, berarti X-nya adalah 15. Oke, masuk ya. Terus K-nya 1, berarti X-nya adalah 60. Untuk K-nya 2, berarti nanti X-nya adalah berapa? 105. Terus untuk K-nya 3, berarti nanti X-nya 135 tambah 15, berarti 150 ya. Oke, berarti itu jawabannya 15, 60, 105, 150. Oke, jawabannya yang C. Oke, ada pertanyaan nomor 13? Oke, sepertinya tidak ada. Lanjut ya. Soal berikutnya nomor 14. Nah, diketahui tangan X sama dengan P. Oke. Ini kita asumsinya berarti di kuadran 1 ya, positif. Tangan X sama dengan P. Nah, pertama kalian buat segitiganya dulu nih. Segitiganya. Berarti tangan itu kan depan dibagi dengan samping ya. Nah, depannya adalah P, sampingnya adalah 1. Kan P dibagi 1 itu adalah P ya. Ya, ini siku-siku. Berarti kalau mencari sisi miring, akar dari P kuadrat ditambah dengan 1. Oke, sehingga yang ditanya adalah sin X ditambah dengan cos X kuadrat dikurang sin X dikurang cos X dikuadratkan. Oke, kalau kalian sudah hafal, ini kan nanti kalau dikuadratin kan sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1 ya. Sehingga Bapak tulis ini adalah 1 ditambah, nah tapi jangan lupa nih, 2 dikali sin kali cos adalah 2 sin cos. Oke, dikurang dengan ini tambah ini kuadrat berarti 1 dikurang 2 sin cos. Nah, hasilnya adalah nanti berapa nih? 1 dikurang 1 nanti satunya habis ya. Nah, tapi yang 2 sin cos, ini kan min ketemu min jadi plus, berarti 2 tambah 2 berarti 4 ya. Nah, 4 sin X cos X.
Oke, nah tinggal dicari aja nih. Sin berarti kan dari gambar depan bagi miring, berarti P dibagi akar P kuadrat tambah 1. Cos berarti samping bagi miring, akar P kuadrat tambah 1. Oke, 4 kali P kali 1 berarti 4P dibagi dengan P kuadrat ditambah 1. Nah, oke, itu ya jawabannya yang E. Oke, ini tadi ada yang audionya nggak nyala. Oke, gimana kalau di kalian suara Bapak jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Oke, mungkin nanti kalau yang belum jelas, Bapak ini upload di YouTube ya, nanti bisa kalian lihat. Oke, ini soal 14, terus soal 15. Nilai minimum dari fungsi fx, nomor 15, sana ada fx sama dengan 2014 cos 2015x, kemudian dikurang dengan 2016 kuadrat ditambah dengan 2017. Oke, yang ditanya adalah nilai minimum ya. Nah, berarti F minimum kira-kira terjadi saat nilai cosnya berapa nih? 1 atau negatif 1? Biar hasil dari si fx ini minimum. Coba menurut kalian. Kan kalau interval cos itu kan berada di antara berapa? Negatif 1 sampai 1 kan? Ya. Ini cos itu berada di interval negatif 1 sampai 1. Begitupun untuk sin juga sama, dari min 1 sampai 1. Nah, ini biar hasilnya minimum nih, berarti kita anggap yang cos 2015x-nya itu nilainya adalah 1. Ya. Jadi ini 2014 dikali 1, nah dikurang dengan 2016. Oke, ditambah dengan 2017. Nah, ini kan jadinya 2014 kurang 2016 berarti negatif 2 ya. Negatif 2 kuadrat berarti 4. 4 ditambah 2017. Nah, jadi hasilnya adalah 2021. Tahun sekarang ya. Oke, itu nomor 15, jawabannya yang B. Ada pertanyaan? Nah, kalau diambil misalkan negatif 1, berarti itu hasilnya bukan F minimum ya, tapi F maksimum. Kalau diambil negatif 1 kan nanti hasilnya jadi min 2014, min 2016, dikuadratin kan hasilnya lebih besar ya. Nah, makanya kita ambil untuk mencari nilai minimum, berarti nilai cos 2015x-nya diambil sama dengan 1. Oke, itu nomor 15 ya. Kemudian nomor 16. Nah, ini juga ya dalam bentuk, misalkan nanti di ulangan diminta dalam bentuk pi, berarti kalian harus bisa ya. Misalkan 30 derajat nih. 30 derajat itu diubah dalam bentuk radian, berarti pi berapa? Ayo, pi itu kan nilainya berapa? 180 ya. Nah, berarti kalau 30 itu pi per ayo, pi per berapa? 30 derajat. Halo, anak-anak, berapa? 30 derajat, pi per 6 ya, Pak? iya, pi per 6 betul. Nah, cuman tahu nggak merubahnya? Kalau ini kan masih bisa ya, 180 bagi 6 kan 30 ya. Nah, gimana kalau misalkan 210? Nah, itu berapa pi per 6? Atau berapa pi per berapa? Oke. Nah, caranya itu gini, berarti ini kan 30 ya, yang ini ya.
berarti 30 per 180 dikali pi. Nah, itu caranya ya. Oke, jadi ini bagi 30 adalah 6. Nah, jadi hasilnya pi per 6. Nah, berarti ini juga sama. Berarti ini 210 per 180 dikali pi. Nah, dicoret. Tinggal dibagi dengan 3 ya. Berarti jadinya 7 per 6 pi. Oke, jadi gitu caranya ya. Jadi besar sudut dibagi 180 derajat, nah, dikali dengan pi radian. Jadi hasilnya adalah 7 per 6 pi. Oke, itu pembukaannya. Terus yang di sini yang ditanya adalah nilai dari cos 2x. Cos 2x kemudian ditambah dengan 5 sin x. Kemudian ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalian ingat ya, rumus dari cos 2x itu kan bisa diubah ya menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, gitu. Ditambah dengan 5 sin x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, ini jadinya adalah min 2 sin kuadrat x ditambah dengan 5 sin x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, kita kalikan negatif 1 biar ini positif. Nah, jadinya adalah 2 sin kuadrat dikurang 5 sin x dikurang 3 sama dengan 0. Oke, sehingga ketemunya ini kalau difaktorkan jadinya adalah 2 sin x ditambah dengan 1 dikali dengan sin x dikurang dengan 3. Nah, untuk yang ini nilai sin sama dengan 3, ini tidak memenuhi ya, karena nilai sin kan maksimum 1, minimum min 1. Oke, berarti kita ambil yang ini. Dapatnya adalah sin x sama dengan negatif setengah. Nah, oke, kita lanjutkan. Berarti jadinya adalah sin x sama dengan sin. Nah, berarti kan sin negatif di kuadran 3 dan 4 ya. Misalkan kuadran 3 berarti 180 tambah 30 berarti 210. Oke, berarti sama kayak tadi ya, sin sama dengan sin. Nah, bisa kalian lanjutkan ya nanti. Oke, nanti ketemunya ini adalah 210 sama 330. Oke, ini kalau diubah jadi radian 7 pi per 6. Terus yang ini jadinya 11 pi per 6. Oke, jadi jawabannya yang mana? E ya. Oke, itu nomor 16. 17 juga sama ya, mirip dengan nomor 16. Nah, cuman di sini optionnya nih Bapak nggak dapet ya. Jadi harusnya itu 0 sama 2 pi. Harusnya nomor 17, terus itu intervalnya harusnya dari 0 kecil sama dengan x, kecil sama dengan 2 pi ya, nomor 17. Atau kamu dibahas, ini kan jadi 2 cos 2x dikurang 3 cos x ditambah 1 sama dengan 0. Ini kan cos 2x nya ubah jadi bentuk cos kan jadinya 2 cos kuadrat dikurang 1 ya. Dikurang dengan 3 cos x ditambah 1. Oke, jadinya adalah 4 cos kuadrat x, ini min 3 cos x. Nah, ini 2 kali min 1, min 2 tambah 1 berarti min 1 ya. Nah, ini kan udah difaktorkan nih, dapatnya adalah 4 cos ditambah 1 dikali dengan cos x dikurang 1. Nah, untuk yang ini kan tidak memenuhi ya, nilai cosnya kan negatif 1/4, berarti ini tidak memenuhi. Nah, ambil yang ini nih, cos x ini sama dengan 1, berarti kan yang hasilnya 1 itu kan cos 0 ya, cos 0 sama cos 2 pi. Cuman di option nggak ada, ya udah, berarti jawabannya ini ya untuk nomor 17, 0 sama 2 pi. Oke, sudah setengah jalan. Lanjut ya, nomor 18.
Oke, nomor 18 ini ada cos kuadrat 2x, kemudian dikurang dengan sin kuadrat 2x, kemudian ditambah dengan 3 sin 2x ditambah 1. Sama dengan 0. Nah, oke, cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Nah, cosnya diubah jadi sin kan 1 kurang sin kuadrat ya. Ini ubah jadi 1 dikurang sin kuadrat 2x. Nah, dikurang lagi dengan sin kuadrat 2x ditambah dengan 3 sin 2x tambah 1. Oke, ini 1 min 1 jadi min 2 ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x ditambah 3 sin 2x ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kita kalikan negatif, ini jadi 2 sin kuadrat 2x dikurang 3 sin 2x. Nah, ini kan 1 tambah 1, 2 kali negatif 1 berarti dikurang 2. Oke, tinggal difaktorkan ya. Jadinya 2 sin 2x ditambah 1 dikali dengan sin 2x dikurang 2. Oke, jadi dapatnya adalah sin 2x sama dengan negatif setengah. Ini kan negatif 1 bagi 2 ya. Atau yang ini sin 2x sama dengan 2. Nah, ini tidak memenuhi. Oke, untuk persamaan sin sama dengan sin, nah nanti kalian kerjakan sendiri ya penguraiannya. Nah, ini jadi ketemu nanti x-nya itu adalah 105. Karena kan sin 2 kali 105 kan sin 210 ya, itu negatif. Kemudian satunya lagi yaitu 165. Ya, atau sin 330 nanti ya. Oke, itu jawabannya yang C. Oke, silakan kamu tulis dulu. Kalau screenshot. Oke, nomor 19. 19 ini ada persamaan 2 sin kuadrat x, kemudian dikurang 3 sin x, kemudian ditambah dengan 1. Oke, jadinya adalah 2 sin x dikurang 1 dikali dengan sin x dikurang 1. Oke, kita dapat sin yang pertama itu adalah 1/2. Oke, kemudian sin yang kedua itu sama dengan 1. Nanti tinggal samakan ya, sin sama dengan sin. Ini nanti kayaknya paling banyak soal yang tentang ini ya. Jadi kalian harus benar-benar paham nih untuk persamaan sin, cos, dan tangen. Oke, sin yang hasilnya setengah itu adalah 30 derajat dan 150 derajat. Kemudian sin yang hasilnya 1 itu adalah sin 90 derajat. Oke, berarti 30, 90 sama 150. Oke, jawabannya A. Oke, nomor berikutnya 20. Cos 2x dikurang dengan 2 sin x kemudian sama dengan 0. Oke, di sini kita ubah ya menjadi bentuk sin, berarti ini 1 dikurang 2 sin kuadrat x dikurang dengan 2 sin x dikurang 1 sama dengan 0. Nanti habis. Oke, ini tinggal keluarkan min 2 sinnya. Berarti min 2 sin dikali sin x tambah 1. Nah, ini kan dikalikan min 2 sin kuadrat, min 2 sin, sama ya. Nah, berarti nanti dari sini sin x-nya sama dengan 0, atau dari sini sin x-nya sama dengan negatif 1. Oke, berarti ini
sin yang hasilnya 0 itu adalah sin 0, kemudian pi. Nah, sama yang hasilnya negatif 1 berarti 270 ya. Oke, atau 3pi per 2. Oke, nomor 20 jawabannya 0, pi 3pi per 2. Nah, yang E ya. Oke, itu soal nomor 20. Berikutnya 21. 21 ini masih sama, cos 2x. Cos 2x dikurang dengan 3 cos x, kemudian ditambah dengan 2 sama dengan 0. Oke, berarti ini jadinya 2 cos kuadrat min 1 dikurang 3 cos x tambah 2 sama dengan 0. Oke, jadinya 2 cos kuadrat x dikurang 3 cos x. Nah, min 1 tambah 2 berarti plus 1. Oke, jadinya adalah 2 cos dikurang 1. Nah, dikali dengan cos x. Cos x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini berarti nilai cosnya sama dengan setengah. Atau dari sini nilai cosnya sama dengan 1. Oke, berarti x-nya adalah 60 derajat sama 300 derajat. Terus untuk yang ini nilai x-nya adalah 0 sama 360 ya. Ya, berarti ini 60 sama 300, kemudian yang ini 0 sama 360 ya. Oke, berarti jawabannya adalah mana? 21 yang E ya. Silakan, ada yang mau tanyakan dulu? Gimana sampai nomor 21 jelas nggak yang Bapak jelasin? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Oke, masih berapa? 3. 4 nomor lagi ya, begitu. Oke, lanjut ya. Nomor 22. 22 dari penyelesaian cos 2x. Cos 2x kemudian ditambah dengan cos x sama dengan 0. Nah, ini jadinya 2 cos kuadrat dikurang 1 ditambah dengan cos x sama dengan 0. Oke, jadinya adalah 2 cos kuadrat ditambah dengan cos x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, faktorkan nih, jadinya 2 cos min 1 dikali dengan cos x plus 1. Oke, jadinya nilai cosnya sama dengan setengah atau nilai cosnya sama dengan negatif 1. Oke, berarti jawabannya adalah sini 60 derajat, yang di sini adalah 120 derajat. Itu yang kalian sederhanakan kayak tadi ya, cos x sama dengan cos 60 dan seterusnya. Oke, jadi jawabannya 60 dan 120. Oke, yang D. Oke, nomor 23. Nah, nomor 23 di sini adalah cos 4x kemudian ditambah dengan 3 sin 2x kemudian ditambah 1 sama dengan 0. Oke, jadinya ini 1 dikurang 2 sin kuadrat, hati-hati sini 4x berarti ini setengah ya. Setengahnya jadi 2x
ditambah 3 sin 2x tambah 1 sama dengan 0. Oke, jadinya min 2 sin kuadrat 2x ditambah 3 sin 2x tambah 2. Oke, kita kalikan negatif, berarti 2 sin kuadrat 2x dikurang 3 sin 2x dikurang 2 sama dengan 0. Oke, difaktorkan jadinya 2 sin 2x ditambah dengan 1. Oke, ini 2x ya. Nah, sini 2 sin 2x ditambah 1 dikali dengan sin 2x dikurang 2. Oke, yang ini tidak memenuhi ya, karena sin 2x sama dengan 2. Sama dengan 2, ini tidak memenuhi. Berarti kita ambil yang ini. Nah, sin 2x sama dengan negatif setengah. Oke, nanti sin 2x berarti ini sama dengan sin 210. Nah, nanti ketemu x-nya itu adalah 105 sama x-nya 165 derajat. Oke, jawabannya yang B. Oke, silakan ditulis bentar. Oke, lanjut ya. Nomor berapa sekarang? 24. Soal nomor 24, di sini ada cos 2x ditambah dengan sin x sama dengan 0. Oke, ini jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x, nah, ditambah dengan sin x sama dengan 0. Oke, kita kalikan negatif, berarti jadinya 2 sin kuadrat x dikurang sin x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, faktorkan jadinya 2 sin x tambah 1 dikali sin x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, oke, dari sini berarti dapat nih sin x-nya sama dengan negatif setengah, atau dari sini sin x-nya sama dengan 1. Berarti X-nya adalah 210, yang ini ya, berarti 7pi per 6 sama 330 atau 11pi per 6. Kemudian yang ini sin yang hasilnya 1, berarti sin 90 itu adalah pi per 2 ya. Oke, berarti jawabannya yang D. Oke, ada pertanyaan nomor 24? Oke, masuk ke soal yang terakhir. Nah, soal nomor 25, di sini soal arus listrik yang dihasilkan oleh sebuah generator. Oke, ya. Di sini I sama dengan 50 sin 120 pi dikali T. Oke, dengan T adalah dalam waktu satuan detik. Kemudian I-nya merupakan kuat arus dalam ampere.
berikut ini nilai T positif yang dapat menghasilkan kuat arus I sama dengan 25 ampere. Nah, ini Bapak nggak tahu apa tipe atau gimana ya, tapi kalau kita lihat sini nilai I-nya kan yang dihasilkan harus 25 ampere ya. Berarti sini 25, ini sama dengan 50 dikali sin 120 pi dikali T. Berarti kan ini 25 bagi 50 adalah setengah ya. Nah, setengah berarti sama dengan sin 120 pi dikali T. Oke, ini kan jadi sin 30 ya. Nah, sin 30 itu sama dengan sin 120 pi dikali T. Jadi kan persamaannya harusnya gini ya. Jadi 30 itu sama dengan dibalik. Ini kita balik aja posisinya, berarti sin 120 pi T itu sama dengan sin 30. Berarti kan solusi yang pertama 120 pi kali T itu sama dengan 30 ditambah K dikali 360. Nah, tapi sini yang ditanya adalah nilai T positif ya. Soalnya sini ada pi-nya juga nih. Berarti kita ubah jadi bentuk T sini. T-nya berarti sini 30 dibagi dengan 120 pi tambah, ini kan 360 itu 2 pi ya, kita ubah dulu gini, 2 pi kali K dibagi 120 pi. Oke, ini 1/4 pi ditambah, ini pi-nya coret, ini berarti 1/60 ya. Nah, oke, kalau misalkan K-nya 0, berarti kan hasilnya 1/4 pi ya. Nah, kita lihat kalau misalkan di option itu kan pi-nya di atas ya. Ini kalau di bawah, di bawah kurang tahu nih apakah typo atau gimana ya. Jadi yang jelas persamaannya itu nanti T-nya segini. T sama dengan 1/4 pi ditambah 1/60 kali K. Tinggal ganti nanti K-nya dengan 1, 2, dan seterusnya ya. Ya, terus untuk T yang kedua, berarti sini 120 pi kali T, berarti ini 180 dikurang 30 ditambah K dikali 2 pi. 20 pi T sama dengan 150 ditambah K dikali 2 pi. Oke, berarti T-nya adalah 150 dibagi 120 pi ditambah K dikali 2 pi dibagi dengan 120 pi. Nah, gitu ya. Oke, ini coret 15/12 berarti bagi 3 itu adalah 5/4. Berarti T-nya adalah 5/4 pi. Nah, ditambah dengan ini coret berarti K/60 ya. Oke, jadi persamaannya ada 2. Jadi bisa 1/4 pi tambah 1/60 K, atau bisa juga T-nya adalah 5/4 pi ditambah K dibagi 360. Oke, anak-anak, itu materi kita hari ini sekaligus buat kisi-kisi ya. Silakan, ada pertanyaan dulu? Jadi karena ini cuma satu bab ya, jadi harusnya sih bisa semua ya. Terus yang grafik juga nanti tolong dipelajari ya. Misalkan nanti ada gambar, nah bentuknya itu gambar dari grafik apa? Misalkan grafik dari sin atau cos. Kemudian untuk persamaan jelas nanti ada ya. Kemudian identitas juga nanti ada. Kemudian arcus cos juga ada 1 atau 2 soal ya. Oke, terus jangan lupa juga identitas trigono, kemudian sudut istimewa itu wajib kalian hafal ya.
Oke, itu saja mungkin materinya. Silakan, ada yang mau tanyakan dulu sebelum Bapak akhiri? Nanti insya Allah diupload di YouTube ya videonya. Oh ya, mengenai tugas nih, ada yang belum masuk juga. Silakan dilihat GCR-nya ya. Itu nilai harus sudah